Assalamualaikum, saya Sugi Purnamawati, saya dari Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Saya korban perdagangan orang bermodus pengantin pesanan. Curhatan Sugi Purnamawati berusia 32 tahun, perempuan asal Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu seketika viral di jagat maya. Apa yang dijanjikan tak sesuai dengan kenyataan. Menawarkan perkawinan dengan orang Cina dan menjanjikan keluarga saya akan dijamin setiap bulannya. Sugi Purnamawati menjadi korban perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan asal negeri Cina. Di Sulawesi, Indonesia. Di negeri Cina, janji-janji sang pengantin pria mulai dari kesejahteraan dan kebutuhan keluarganya malah tak kunjung terrealisasi. Bahkan korban diperlakukan kurang baik oleh sang suami. Keluarga di rumah. Akhirnya korban Sugi membuat rekaman video meminta tolong kepada Presiden Prabowo agar dirinya bisa pulang dan lepas dari jerat sang suami. Setelah rekaman video tersebut viral, Sugi berhasil kembali ke tanah air pada hari Minggu dini hari. Sebelumnya, Sugi melakukan nikah siri di Indonesia setelah diiming-imingi jika pengantin pria akan menjamin kesejahteraan keluarganya di Indramayu. DM di akun TikTok saya, akun TikTok yang bernama Sidel tuh DM saya, terus nawarin nikah sama orang Cina. Awal-awalnya kayak gitu, terus pertama saya hai dulu, nanyain status, nanyain kerja di mana, tinggal di mana, orang mana, terus mau nggak katanya nikah sama orang Cina. Terus nawarin udah punya rumah sendiri, udah punya gaji sendiri, terus keluarganya dijamin, semua keluarganya dijamin. Sementara itu, tim advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia menyatakan korban Sugi berangkat melalui agensi ilegal dari daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Yang berperan sebagai ya disebut agen lah, tapi bukan agen yang memiliki perusahaan yang resmi. Dia itu menginformasikan ke rekrut yang di daerah-daerah itu untuk merekrut calon-calon korban. Kalau agensinya sendiri dari mana sih Pak? Kalau yang nama Hongyan itu dari Singkawang, Kalimantan. Sugi pun meminta pihak polisian untuk mengusut dan menangkap serta mengadili para sindikat pengantin pesanan. Hal tersebut bertujuan agar kasus serupa tidak kembali terjadi terhadap perempuan asal Indonesia. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sugi Purnamawati menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan asal negeri Cina. Untuk mengetahui seperti apa kasusnya, kita sudah terhubung langsung dengan Sugi Purnamawati. Selamat siang, Mbak Sugi. Selamat siang. Ya, Mbak Sugi, bisa diceritakan awal mula Mbak mengetahui bahwa Mbak ini sudah menjadi korban TPPO ini seperti apa? Karena saya udah ngerasa janggal ya, saya diperlakukan di sana tidak sesuai apa yang kayak yang dijanjiin waktu di Indonesia. Terus secara menikah juga tidak layaknya kayak seorang suami dengan istri. Jadi saya di sana nggak pernah dikasih nafkah, nggak pernah dikasih uang. Ditelantarkan, dibentak-bentak sama kalau misalkan dia mau melakukan hubungan suami istri selalu dipaksa gitu, nggak boleh nggak. Oke, baik. Mbak Sugi, ini kan kalau dilihat ya pelaku menggunakan modus pengantin pesanan asal Cina. Tapi Mbak Sugi, ini apa saja sebetulnya yang dijanjikan, Mbak? Ya, dijanjikan keluarga dijamin di Indonesia, terus boleh pulang ke Indonesia dan dibukakan usaha, boleh buka usaha di Indonesia. Terus dijanjiin kalau misalkan nikah di Cina itu nanti emas gelang kalungnya nanti dikasih di sana, kayak gitu. Ternyata juga kedua orang tuanya itu punya
nanam saham di salah satu perusahaan di Indonesia di Sulawesi. Itu mereka bilangnya seperti itu pas di Indonesia, omongan mereka itu semuanya manis. Iya, dan tapi pada kenyataannya pas sampai di Cina, omongan yang di Indonesia dan di Cina itu tidak ada, tidak sesuai seperti apa yang dibilang di Indonesia. Oke, Mbak Sugi, apa yang kemudian awalnya ini membuat Mbak Sugi percaya sama apa yang disampaikan oleh laki-laki ini? Padahal kan Mbak juga, kalau dari cerita yang kami dapat, baru pertama kali ya kenal dengan sosok laki-laki ini. Iya, ya karena ngiyakinin banget omongannya tuh, meyakinkan banget. Terus karena pada saat itu juga saya nggak pernah kepikiran bahwa bakal terjadi kayak gini, sama sekali nggak ada kepikiran. Bahkan negara Cina pun saya juga tidak tahu dan tentang Cina pun saya nggak pernah cari tahu karena memang nggak ada sama sekali kepikiran hal kayak gini gitu. Oke, baik Mbak. Tapi ini berapa lama Mbak tertahan di Cina? Sekitar mau 2 bulanan ya. Oh, cukup lama ya artinya. Oke, terus kembali ke Indonesia ini seperti apa Mbak? Kembali ke Indonesia juga butuh perjuangan juga, karena kan di sana kan saya sama sekali tidak dikasih uang, sedangkan saya juga harus menyelamatkan diri saya keluar dari rumah itu pun harus dengan biaya juga. Saya sebelumnya kan bertengkar kan, terus dia mengusir saya, terus habis itu dia meninggalkan rumah tanpa pamit, tanpa ngasih uang ataupun ngasih stok makanan di rumah. Pada saat itu di sana juga musim dingin 12 derajat, terus remote AC penghangat juga diumpetin sama dia. Otomatis kan saya udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa nggak aman. Akhirnya saya memutuskan gimana caranya hari itu juga saya bisa sampai ke Indonesia. Baik, Mbak Sugi, terima. Ya, mungkin silakan dilanjutkan sedikit. Karena saya pikir, karena saya pikir kalau saya tetap di sini, artinya ya saya membahayakan diri saya. Saya udah benar-benar ngerasa aman. Mungkin nggak tahu nanti bakal seperti apa. Baik, Mbak Sugi. Mungkin bisa. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menceritakan tadi ya mengalami pengalaman pahit di Cina, dan juga semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Sehat selalu untuk Mbak Sugi. Terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas.